Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 108572110851 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Institusi Universitas Muhammadiyah Makassar, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Baik, yang pertama itu konsep-konsep dasar perencanaan karir, di mana karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerja seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan jenjang karir itu merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Dan ada pun tujuan karir yaitu merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaian oleh seseorang sebagian bagian karyawannya. Perencanaan karir merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadi. Jadi, dengan demikian, karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi, wewenang, kepuasaan, dan interaksi subjektif atau pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Dan adapun definisi dari karir menegaskan bahwa karir tidak berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan, namun lebih kepada sikap dan tingkah laku. Dan adapun tujuan karir adalah posisi di mana mendatang yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan dan manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Sepanjang sejarah peranan Departemen Sumber Daya Manusia sangat terbatas, sejalan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki serta masih adanya anggapan bahwa perencanaan karir dipandang sebagai persoalan individu. Padahal perencanaan karir merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan internal karyawan. Dengan perencanaan karir, para karyawan dapat menetapkan tujuan karirnya, di mana hal ini akan mendorongnya untuk meraih jenjang pendidikan lebih lanjut, serta pelatihan dan kegiatan pengembangan lainnya, sehingga akan menambah jumlah kualifikasi pelamar internal dan dengan demikian formasi pekerjaan dapat dipenuhi secara internal dan tidak perlu merekrut pelamar dari luar. Baik, dan adapun lima hal yang menjadi keinginan karyawan. Yang pertama itu perencanaan karir, yang kedua masalah pengawasan, yang ketiga kesadaran akan adanya kesempatan, yang keempat minat karyawan, yang kelima kepuasaan karir. Perencanaan karir, di mana perencanaan karir adalah kebutuhan dan kesempatan karyawan dan perusahaan dapat disesuaikan dengan berbagai cara. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah konseling karir oleh karyawan dengan penyelesaian. Sedangkan pendekatan formal jarang digunakan, itu seperti workshop, seminar, atau dan pusat-pusat pengembangan. Dan konseling karir yang dilakukan oleh penyuluhan umumnya termasuk pula evaluasi kinerja. Dan adapun tujuan dan manfaat perencanaan karir, yang pertama itu meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan internal. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, memudahkan penetapan ke luar negeri. Yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi pergantian. Yang keenam, menyaring potensi karyawan. Yang ketujuh, meneruskan pertumbuhan pribadi. Yang kedelapan, mengurangi penimbauan. Yang kesembilan, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh itu membantu perencanaan tindakan secara alternatif. Baik, dengan dukungan perusahaan untuk dapat terwujudnya manfaat perencanaan karir. Jadi adapun dukungan perusahaan untuk mendapat terwujudnya manfaat perencanaan karir, perusahaan harus mendukung melalui yang pertama itu pendidikan karir, yang kedua informasi tentang perencanaan karir, yang ketiga konseling karir, yang keempat bimbingan karir. Artinya di mana di bimbingan karir penilaian karir diri sendiri oleh karyawan atau penilaian terhadap lingkungan. Adapun pola karir,
di mana pola karir ini adalah hasil dari perencanaan karir adalah penetapan sumber daya manusia pada bidang tugas yang merupakan bagian awal dari rangkaian suatu pekerjaan. Dan dari perspektif perusahaan, pola karir merupakan perencanaan yang paling penting di dalam sumber daya manusia. Dan pola karir didefinisikan sebagai bagian dari pekerjaan yang menentukan karir individu. Dan adapun pengembangan karir, di mana pengembangan karir individu yaitu ada yang pertama itu prestasi kerja atau exposure, yang kedua exposure, yang ketiga jaringan kerja, yang keempat pengunduran diri, yang kelima kesediaan terhadap organisasi, yang keenam bimbingan dan sponsor, yang ketujuh bawaan yang mempunyai peranan kunci, yang kedelapan peluang untuk tumbuh, yang kesembilan pengalaman internasional. Di dalam pengembangan karir yang didukung oleh Departemen Sumber Daya Manusia, dan ada peran umpan balik terhadap pengembangan karir, di mana peranan umpan balik terhadap pengembangan karir itu yaitu untuk menjamin bahwa karyawan yang gagal menduduki suatu posisi dalam rangka pengembangan karirnya masih tetap berharga dan akan dipertimbangkan lagi untuk promosi di waktu mendatang bila mereka mempunyai syarat. Yang kedua itu untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal kepada mereka tidak terpilih. Yang terakhir untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan karir spesifik yang harus mereka laksanakan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang perencanaan dan pengembangan karir, dan saya akan memberikan kesimpulan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Baik, jadi kesimpulan dari perencanaan dan pengembangan karir itu dari pengertiannya itu karir mencakup semua pekerjaan dimiliki individu selama masa kerjanya. Ini biasa menjadi hal perencanaan yang cermat atau sekedar keberuntungan dengan tujuan akhir berupa kesuksesan yang dipengaruhi oleh kinerja, pengalaman, pendidikan, keahlian, dan persiapan. Dan adapun tujuan perencanaan dan pengembangan karir ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan kebutuhan individu dengan organisasi dan mengembangkan karyawan yang potensial dan memastikan keberlanjutan tenaga kerja yang berkualitas dan manfaat meliputi peningkatan kualifikasi, pengurangan penggantian karyawan, dan peningkatan kepuasan kerja. Di mana tahap karir individu berkembang melalui beberapa fase mulai dari awal orientasi dan jaminan kebutuhan dasar. Di mana peran perusahaan perlu mendukung pengembangan karir melalui pendidikan, bimbingan, dan konseling yang terinstruktur. Jadi kesimpulan ini menunjukkan bahwa perencanaan karir dan pengembangan karir adalah proses kolaboratif antara individu dengan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pribadi dan kebutuhan organisasi secara bersamaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.